Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam pelajaran TIK. Nah, untuk kelas 4 ini kalian belajar TIK-nya masih dengan Pak Yuda. Untuk sementara ini kita masih belajar dari rumah. Oleh karena itu, sebelum pelajaran TIK ini Pak Yuda sampaikan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, kamu harus menyiapkan buku. Apakah harus buku baru? Tidak. Bila kamu punya buku kelas 3 dan masih belum habis, boleh buku itu diteruskan untuk materi TIK kelas 4 ya. Yang kedua, materi diperhatikan baik-baik. Selain Pak Yuda menyampaikan materi ini, kalian nanti juga akan dapat softfile materi. Nah, softfile materi ini berupa PDF ya. Bisa kalian simpan di HP untuk dibaca, atau bisa kalian cetak, atau juga boleh kalian rangkum dari apa yang sudah Pak Yuda sampaikan. Oke, paham? Dan hari ini Pak Yuda akan mengajarkan pelajaran TIK dengan materi mengenal perangkat di dalam komputer. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, yang kita pelajari tentang perangkat komputer ini adalah jenis-jenis perangkat komputer. Nah, di dalam komputer terdapat dua komponen yang tidak terpisahkan. Jadi dua komponen ini harus ada di dalam komputer, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Selanjutnya, pertama yang akan kita bahas adalah tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer atau biasa juga disebut hardware ya. Jadi perangkat keras komputer itu nama lainnya adalah hardware. Adalah perangkat yang terlihat jelas oleh indera penglihatan. Indera penglihatan adalah mata. Bisa dipegang dan dirasakan bentuknya. Itu namanya perangkat keras ya. Jadi bisa dilihat oleh mata dan juga bisa dipegang. Itu adalah perangkat keras ya. Nah, biar kalian paham, Pak Yuda akan tampilkan di sini contoh perangkat keras ya. Yang pertama, tahu ini apa? Ya, ini adalah monitor. Fungsinya monitor adalah untuk menampilkan data berupa teks ya, gambar, audio, video atau dokumen lainnya. Ini sama dengan monitor yang ada di lab yang pernah kalian pakai di lab komputer ya. Contoh yang kedua, perangkat keras adalah apa? Ya benar, keyboard. Keyboard ini berfungsi untuk mengetik, baik berupa huruf, angka atau karakter lainnya. Yang ketiga, contoh ketiga adalah mouse. Pintar ya mouse ya. Berfungsi untuk menggerakkan kursor ya, untuk membantu kita untuk mempermudah pekerjaan juga mouse ini. Nah, kemudian contoh yang lainnya, yang nomor 4 adalah speaker ya. Apa fungsinya speaker? Berfungsi untuk menampilkan bunyi, suara atau audio. Contoh yang kelima adalah apa ini? Printer ya. Printer berfungsi untuk mencetak dokumen. Contoh yang keenam ini adalah namanya CPU. Apa itu Pak CPU? CPU ini adalah kepanjangan dari Central Processing Unit. Fungsinya untuk mengolah operasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Seperti tadi contohnya adalah monitor, mouse, keyboard, semua masuk ke dalam CPU dulu, diproses baru bisa digunakan sesuai fungsinya masing-masing. Paham ya? Lanjut, contoh selanjutnya nomor 7 adalah flash disk. Flash disk ini fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen ya. Contoh nomor 8 ini adalah CD atau DVD. Sama dengan flash disk, fungsi CD ini adalah untuk menyimpan dokumen. Perbedaannya, bila flash disk kapasitasnya bisa lebih besar. Kalau CD
kapasitasnya hanya sekitar 512 MB megabyte ya, setengah giga. Lanjut nomor 9, contohnya adalah yang lain, perangkat keras yang lain, headphone ya. Ini untuk apa? Untuk mendengarkan suara. Sama tadi dengan fungsinya speaker, cuma headphone ini fungsinya hanya untuk satu orang, tidak bersama-sama seperti speaker tadi. Kalau speaker bisa untuk beberapa orang karena keluar suaranya ya. Kalau headphone ini untuk sendiri. Yang terakhir, contoh yang terakhir adalah ini apa? Yang ada di lab biasanya namanya adalah proyektor. Fungsinya untuk menampilkan gambar ke layar yang lebih besar sebagai media presentasi. Paham ya? Kemudian selanjutnya yang kita bahas adalah tentang perangkat lunak komputer ya. Apa itu perangkat lunak komputer? Kebalikan dari perangkat keras tadi, perangkat lunak komputer atau biasa disebut software ya. Jadi lunak dalam bahasa Inggris itu adalah soft, sehingga perangkat lunak bisa disebut biasanya adalah software, adalah perangkat yang tidak terlihat secara langsung oleh indera penglihatan ya. Indera penglihatan tadi adalah mata, pinter. Nah, tidak terlihat secara langsung serta tidak bisa dirasakan bentuknya dan tidak bisa dipegang, kebalikan daripada hardware tadi secara langsung ya. Tidak bisa dipegang secara langsung oleh tangan kita. Agar lebih jelas contohnya akan Pak Yuda tampilkan setelah ini. Ini adalah contoh perangkat lunak komputer. Nah, sebelum menginjak ke contoh, ini perangkat lunak terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama adalah perangkat lunak yang digunakan untuk sistem operasi. Contohnya Pak Yuda tampilkan di sini. Yang pertama adalah Windows ya. Windows ini biasanya digunakan untuk laptop, komputer. Ini adalah perangkat lunaknya, sistem operasinya komputer, laptop ya. Itu termasuk perangkat lunak. Dia tidak bisa dilihat secara langsung, tidak bisa dipegang secara langsung ya. Makanya daripada itu kenapa disebut perangkat lunak. Kemudian ada juga Linux. Linux ini jarang penggunaannya. Kemudian ada juga Android. Nah, Android ini biasa digunakan di HP ya. Kemudian ada juga Apple atau iOS. Ini sistem operasi kepunyaan Apple. Sama juga biasa dipakai di HP dan juga di laptop. Nah, jenis yang kedua perangkat lunak yang digunakan untuk aplikasi. Contohnya yang pertama adalah Microsoft Word ya, atau ini berfungsi untuk mengolah kata. Yang kedua adalah Microsoft Excel. Fungsinya Microsoft Excel untuk mengolah angka. Yang ketiga ini adalah aplikasi yang kamu pernah pakai di kelas 3 yang lalu, yaitu Paint ya, fungsinya untuk mengolah gambar. Yang keempat adalah Notepad. Ini juga pernah kamu pakai di kelas 3, fungsinya sama dengan Microsoft Word, yaitu untuk mengolah kata. Kemudian yang terakhir adalah Windows Media Player ya, fungsinya untuk memutar video. Lah, semua contoh dari sistem dari perangkat lunak ini bisa kamu lihat di materi yang Pak Yuda lampirkan dalam bentuk PDF. Fungsinya juga ada di situ ya, untuk yang aplikasi ya. Jadi tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata, seperti contohnya Paint ya. Pak Yuda ambil contoh Paint. Paint itu bisa kamu lihat, tapi yang kamu lihat secara langsung itu adalah monitor ya. Kemudian selanjutnya, nah, jangan lupa terakhir ya, belajar yang rajin, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Itu saja yang Pak Yuda sampaikan. Silakan belajar di rumah, dipelajari lagi materinya. Dari Pak Yuda cukup sekian, dan terima kasih. Pak Yuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.